Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi di video kali ini gue ingin membahas situasi bek kiri serta kabar dari eh, Lisandro Martinez ya. Dimana di pertandingan terakhir Manchester United menghadapi Crystal Palace, Lisandro Martinez ini harus ditarik lebih awal karena memang mengalami cedera. Nah, tapi sebelum ke sana, gue ingin membahas bek kiri dimulai dari Tyrell Malacia. Jadi, Tyrell Malacia ini sudah resmi di penutupan transfer musim dingin untuk Liga Belanda ya. Dia dipinjamkan ke PSV Eindhoven. Berarti dia balik lagi bermain di Eredivisie bersama dengan PSV Eindhoven yang saat ini memang sedang mengejar gelar juara Liga Belanda, bersama saingannya itu adalah Ajax Amsterdam yang terdekat. Ini merupakan pergerakan secara peminjaman dan gaji ini akan ditanggung oleh PSV Eindhoven dan ini akan di cover sampai dengan bulan Juni. Lalu ada opsi beli senilai 10 juta euro dan Manchester United juga memiliki sell on clause ya. Jadi kalau dijual ini Manchester United akan mendapatkan bagian dari penjualan tersebut senilai 30%. Jadi menurut gue ini merupakan kesepakatan yang cukup bagus yang bisa dilakukan oleh Manchester United. Tyrell Malacia sendiri didatangkan di tahun 2022 senilai dari Feyenoord ya, senilai 17 juta euro. Nah, kontrak pada saat itu di Manchester United sampai dengan 2026. Jadi kalau memang dilepas dengan angka 10 juta euro, ya ini bisa masuk ada unsur keuntungan ya, karena tidak dilihat dibeli 17 juta, dijual 10 juta maka harusnya rugi 7 juta, enggak, karena memang ada perhitungan tersendiri dari PSR. Kalau Tyrell Malacia ini kontraknya berarti 4 tahun dari tahun 2022 dengan 17 juta, maka valuasi per musimnya itu dikurangi 17 juta dibagi 4 ya. Dan kalau menurut gue dari perhitungan tersebut, dan kalau memang dilepas nanti dengan angka 10 juta, maka hitung-hitungannya ini masih masuk ke keuntungan di PSR ya. Nah, itu kabar terkait dengan Tyrell Malacia, di mana Ruben Amorim memang mengatakan cukup sulit nih untuk Tyrell Malacia, terutama setelah dia ini cedera cukup panjang bersama dengan Manchester United musim lalu ya, ini betul-betul satu musim penuh. Dan ketika dia kembali ada perubahan manajer, ada perubahan head coach dengan sistem permainan yang tidak sama, filosofi pun juga berbeda, formasi tidak sama. Jadi ada hal yang harus diadaptasi, di mana tuntutan dari tim saat ini juga dengan keperluan bek kiri ya, ini butuh pemain yang siap langsung bisa tampil dengan menit bermain yang tinggi. Dan kalau dari beberapa pertandingan yang dilakukan oleh Tyrell Malacia, gue lihat sih memang secara ringan amatiran dia ini kesulitan untuk bisa beradaptasi dengan sistem baru Ruben Amorim. Dan nanti dilihat apakah di akhir peminjaman akan kembali ke Manchester United atau dijual atau seperti apa, karena Tyrell Malacia di tahun 2025 ini di musim panas nanti, maka kontraknya praktis tinggal tersisa 1 musim lagi. Dan biasanya pemain yang tersisa 1 musim ya, kalau memang tidak ada rencana untuk diperpanjang, yang paling ideal memang dijual ya. Jadi kita lihat nanti akan seperti apa. Ini cukup menarik menurut gue, feeling gue secara ringan amatiran. Tyrell Malacia nampaknya akan kembali lagi nih ke era divisi. Pemain ini masih berusia
hitungannya masih muda lah ya, 25 tahun, jadi masih banyak prospek yang bisa saja terjadi. Dan apakah kemungkinan stay di Manchester United ada? Ada, tapi menurut gua dengan situasi saat ini nampaknya tidak begitu besar ya, dimana Manchester United sendiri juga sudah mendatangkan Patrick Dorgu, dan back kiri Patrick Dorgu menurut gua pemain muda datang dengan harga mahal di musim dingin, 30 juta, 20 tahun by the way. Nampaknya dia akan langsung mendapatkan menit bermain yang banyak nih menurut gue secara yang amatir, dari pertama kali dia didatangkan sampai nanti bulan Mei tengah ataupun akhir selesai musim ini ya. Artinya menurut gue dia akan berusaha langsung diintegrasikan ke tim ini, ke squad ini, dengan proyeksi menit bermain yang menurut gue tinggi. Tapi bukan berarti terus dia akan bermain di seluruh pertandingan, enggak. Tetap akan ada yang namanya rotasi, penyesuaian taktik dan juga strategi. Tapi secara keseluruhan menurut gue ya, menit bermain dari Patrick Dorgu ini akan cukup tinggi. Dan situasi back kiri lainnya, Luke Shaw sempat dikabarkan oleh Fabrizio Romano, oleh Ruben Amorim ya, sudah akan kembali latihan bersama dengan tim utama Manchester United. Tapi ternyata pada tanggal 5 Februari ini diinformasikan kalau lagi-lagi ada kemunduran terkait dengan proses kembalinya Luke Shaw karena mendapatkan cedera lagi, walaupun tidak serius. Disebutkan dia akan bisa kembali latihan lagi pekan depan, tepatnya di hari Senin. Nah, kalau perkiraannya seperti ini, maka pada saat pertandingan menghadapi Leicester, praktis Luke Shaw tidak akan tersedia nih untuk dimainkan dan juga untuk di bangku cadangan. Mungkin baru bisa tersedia di akhir pekan depan ya, di weekend, di mana Manchester United akan kembali lagi bertanding di kompetisi Liga Inggris. Nah, dengan absennya Luke Shaw lagi-lagi tidak ikut latihan, ini juga memperpanjang waktu dia absen di tim utama Manchester United. Dan ini juga menurut gua akan membawa ke spekulasi, akankah Luke Shaw ini stay di Manchester United lebih lama lagi ya, karena pemain berusia 29 tahun ini valuasi saat ini ada di 20 juta euro. Kontraknya masih ada 2 musim lagi, jadi memang masih cukup panjang. Sekali lagi ya, mungkin ada banyak yang mengatakan ya lepas saja, buang saja, jual saja. Menurut gua tidak semudah itu. Untuk pemain yang menit bermainnya tidak tinggi, waktu cederanya juga cukup panjang, tidak mudah market untuk bisa menangkap pemain ini. Artinya ketika dikatakan jual, buang atau apapun itu baru setengahnya lagi adalah siapa, klub mana yang mau menampung, yang mau membeli, yang mau mentransfer, yang mau membayar biaya transfernya, bayar gajinya dan lain-lain. Ini klub yang mana begitu ya. Dan menurut gua situasinya ini hampir sama dengan Anthony Martial, yang dimana pada saat itu juga dia cukup sering cedera ya. Manchester United ya butuh penguatan baru, tapi melepas Anthony Martial ini juga tidak mudah. Akhirnya solusinya bagaimana karena tidak ada yang berminat ya, maka ya di Manchester United terus sampai dengan kontraknya habis dan tidak diperpanjang lagi. Mungkin menurut gua situasi dengan Luke Shaw bisa jadi akan seperti itu. Pemain yang didatangkan di tahun 2014 pada saat itu dengan angka 13 juta euro. Saat ini memang sekali lagi valuasi ada di 20 juta euro, tapi menurut gua sih mungkin harus tidak ada ya klub yang mau membeli Luke Shaw, mentransfer Luke Shaw dengan valuasi seperti itu. Dilihat dari ketersediaan dari sang pemain itu sendiri ya. Nah, kabar yang terakhir adalah update situasi dari Lisandro Martinez. Nah, Manchester United ini sudah memberikan statement resmi bahwa mereka mengkonfirmasi ada cedera ligamen dari Lisandro Martinez ketika menghadapi Crystal Palace.
saat ini proses asesmen dari cedera tersebut masih terus dilakukannya untuk mengetahui treatment apa dan juga kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk rehabilitasi. Cedera ini menurut gue, jadi ya semua di Manchester United mengucapkan Lisandro Martinez ini semoga recovery-nya sukses dan semua akan mensupport ya di setiap langkah pemulihan. Ini dikatakan oleh Manchester United. Nah, balik lagi, kira-kira ini akan seperti apa? Menurut gua musim dari Lisandro Martinez sudah selesai. Musim dari Lisandro Martinez dengan cedera seperti ini ya, menurut gua ini sudah selesai. Dan ini berita yang tidak bagus, tentu saja. Ini cedera yang lagi-lagi karena di situasi sebelumnya Lisandro Martinez juga sempat mengalami cedera yang mengharuskan dia ini absen cukup panjang, dan juga kalau tidak salah ada situasi dengan lutut ya dari sang pemain itu, dan menurut gua kabar ini kabar yang kurang, bukan kabar yang kurang enak lagi, tapi ini kabar yang jelek lah ya. Cedera lutut ini pernah dilalui atau didapatkan ya di musim 2023-2024, berarti musim lalu, dan dia harus absen 55 hari. Dan sebelumnya catatan cedera pun juga pernah ada cedera kaki pada saat itu 106 hari. Pernah ada cedera metatarsal juga 78 hari. Jadi ya ini menambah catatan cedera. Tapi apakah ini terus berarti oke, kembali lagi ya, wah ini sudah waktunya dia selesai segala macam? Menurut gua ya ini bagian perjalanan dari atlet sepak bola ya, dan ini penting juga bagaimana situasi medical staff dari Manchester United. Menurut gue ini sangat menentukan karir dari Lisandro Martinez. Artinya kalau mereka ini bisa melakukan treatment yang pas, yang bagus, ya ada kemungkinan tentu saja Lisandro Martinez akan kembali dengan situasi yang lebih bagus. Artinya bukan lebih bagus, tapi yang ya dia bisa fit gitu ya, fit dan bisa bermain dengan menit bermain yang cukup tinggi. Tapi kalau salah treatmentnya, ya ini bisa berakibat buruk atau bahkan fatal. Mudah-mudahan perawatannya bagus ya, dan bisa kembali bagus juga gitu ya. Artinya comeback stronger. Tapi menurut gue musim dari Lisandro Martinez ini sudah selesai di Manchester United. Kurang lebih seperti itu update-update ya terkait dengan situasi back kiri dan juga Lisandro Martinez. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.